Semua jemaat diminta berdiri untuk menghormati pembacaan Injil Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal 3 ayat 1 hingga 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun, Yudea, dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri daripada murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan api yang tidak terpadamkan." Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu buat kami semua. Bahkan setiap pribadi kami yang ada di sini. Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami seminggu yang lalu. Dan kami bertemu di sini hanya untuk menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Sekarang waktunya kami untuk mau mendengar pesan-pesan khusus daripada Tuhan buat kami. Tolong kami ya Bapa, mohon supaya Roh Tuhan menolong kami memiliki pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sementara itu kami semua diberkati. Lindungi setiap kami, lindungi kebenaran firman-Mu sementara kami mendengarnya. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Jemaat mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri khutbah kita daripada kitab Injil Matius, dan kita masuk dalam pasal yang ketiga dan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, tajuk yang diangkat dalam pengajaran pada pagi hari ini ialah mengarah kepada Yesus ataupun menuju ke arah Yesus. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis? Nah, dalam pembacaan tadi menceritakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis dia mendahului pelayanan Yesus di Yudea pada masa itu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah anak Imam Zakaria dan Elizabeth istrinya ketika mereka dalam usia tua. Dengan kata yang lain, Yohanes Pembaptis ini adalah anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi buat jemaat pada waktu itu, dan sudah tentu ini juga
menjadi berkat untuk kita semua. Dan kelahiran ataupun ketampilan Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi ini bukan satu kebetulan, tetapi rencana Tuhan itu sudah diatur dan itu menjadi kenyataan tepat pada waktunya. Seperti yang disebut di dalam Matius pasal 3 ayat 3, penginjil Matius ataupun penulis Injil ini, dia menyebut demikian, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ayat ini dikutip dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Dan selanjutnya firman Tuhan memperkenalkan Yohanes Pembaptis ini. Dalam ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air, ini kata Yohanes Pembaptis, sebagai tanda pertobatan. Jadi artinya Yohanes Pembaptis ini, dia membaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah, latar belakang masyarakat pada waktu itu, sekurang-kurangnya yang pertama, ada kemunafikan di kalangan golongan beragama. Dan ini sebilangan daripada Farisi dan kelompok Saduki. Bukan semua, tetapi sebilangan daripada mereka dari kelompok Farisi dan Saduki ini kelompok-kelompok yang beragama. Dan selain dari itu juga dilatari dengan penipuan dan pemerasan terhadap masyarakat, khususnya keluarga-keluarga yang lemah. Dan ini dilakukan oleh golongan pemerintah seperti Zakius. Tapi puji Tuhan, Zakius kemudian dia bertobat. Ya. Nah, ini Zakius. Dia sendiri mengakui, dia memeras, ya. Dia coba mengambil untung daripada titik puluh orang lain. Ya. Dengan kata yang lain, menghisap darah orang lain. Ini bahasa yang lebih kasar ya. Tetapi itu penegasannya. Betapa ya truknya kerja memeras ataupun ya mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Nah, ini Zakius. Dan ini melatar belakangi pelayanan Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dan sementara ada penyembahan-penyembahan berhala. Dan kita nampak di dalam Lukas pasal 6 ayat 18, ada banyak orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Nah, ini adalah kemudian karena ada penyembahan berhala. Bertemu dengan petenung-petenung, bumu-bumu, dukun-dukun pada waktu itu. Penyembahan berhala, bertemu dengan dukun-dukun, itu membuka pintu bagi roh-roh jahat. Nah, ada banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi inilah yang melatar belakangi pelayanan Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis menyeru pertobatan sebagai langkah persiapan karena kehadiran Yesus tidak lama lagi. Dan ini satu perkara yang penting supaya mereka tidak teragak-agak, mereka harus mengambil satu tindakan. Bila Yesus tampil di dalam pelayanan, maka mereka harus mendengar dan kemudian bertobat kembali kepada Tuhan. Pertobatan sesungguhnya adalah bila kita mengambil perhatian penuh terhadap firman Allah. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan yang mengingatkan, tidak ada firman Tuhan yang menegur, bagaimana mungkin seorang itu akan bertobat? Ya. Seperti kalau kita memandu di jalan raya, suka-suka saja putung jalan sana sini, ya masih lagi teruskan. Tapi kalau sudah kena saman 2-3 kali, baru dia ingat. Ya, begitu ya. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan
bahkan kadang-kadang kita akan mengalami penghukuman. Ya. Nah, sebab itu saudara yang dikasih dalam Kristus, berusaha untuk mendengar dan memahami firman Tuhan adalah serentak dalam pertobatan yang benar. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengingatkan kepada mereka mengenai rancangan penyelamatan Tuhan. Tetapi rancangan penyelamatan Tuhan itu tidak akan diperoleh. Mereka tidak akan mengenal Yesus. Mereka tidak akan memiliki keselamatan daripada Yesus kalau mereka tidak akan bertobat. Saudara yang dikasih dalam Kristus, bila Yohanes Pembaptis berseru dalam ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya, ingatlah kamu apa yang diajarkan kepada kamu dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu bahasa seharian, bahasa yang biasa. Jadi bila Yohanes berkata bertobatlah, artinya ingatlah apa yang diajarkan kepada kamu. Apa yang diperintahkan kepada kamu. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Rencana penyelamatan Allah itu tidak lama lagi akan digenapi. Bahkan sudah dekat. Yaitu keterampilan pelayanan Yesus. Kehadiran Yesus adalah kehadiran kerajaan surga. Ada amin? Menurut Yohanes Pembaptis, dia yaitu Yesus sebentar lagi akan datang menggenapi janji penyelamatan daripada Allah. Nah, apakah makna kata bertobat? Pertama, kembali. Nah, kita dengar firman Tuhan. Saya minta, siapa yang tolong saya baca? Ya, Yeremia pasal 3 ayat 14. Ya. Akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Kembalilah. Itu makna daripada bertobat. Yang berikutnya berbalik. Mazmur 78 ayat 34. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Dan selanjutnya Lukas 17 ayat 3. Menyesal. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan dalam Lukas pasal 22 ayat 32, insaf. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, kata kembali, berbalik, menyesal, insaf. Ini adalah sama makna daripada kata bertobat. Ya. Nah, itu terpulang daripada penulis bagaimana menggunakan ayat-ayat ini, tetapi dasar pengertian di sana yaitu bertobat. Ya. Nah, lihat di dalam Mazmur 78 ayat 34, berbalik. Nah, seringkali kita dengar pengkhotbah, seorang yang bertobat itu dia akan pusing 180 derajat. Artinya dari kegelapan hidup yang lama ikut kepada berhala-berhala ataupun diwa-diwa, dia akan berbalik mengikut Tuhan, menyembah Allah, Allah yang benar. Nah, ada juga pengkhotbah mengatakan jangan pusing 360 derajat. Ya. Nah, 360 derajat itu kira-kira begini. Pusing 180, campur 180 lagi berapa itu? 360, balik hidup yang lama. Nah, jadi kita dipanggil berbalik yaitu 180 derajat ikut Tuhan Yesus. Ada amin? Yang di belakang kita, yang kita tinggalkan itu ialah kehidupan yang lama, penyembahan-penyembahan berhala, mengikuti cara dunia,
dan ada banyak lagi. Nah itu maksudnya berbalik. Ya. Disertai dengan menyesal, insaf, dan ada banyak lagi perkataan-perkataan. Bertobat ya. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, pertobatan sebenarnya adalah karya ilahi. Ini adalah rencana pemulihan Tuhan. Yang terpisah itu dikembalikan bersama-sama dengan Tuhan. Adam yang terpisah dari Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia akan mengembalikan Adam dan Hawa. Maksudnya keturunannya itu. Dan kita tahu bahwa selanjutnya Tuhan mengesahkan perjanjiannya itu melalui perjanjian dengan Abraham. Melalui Bapak Abraham diberkati. Dan ada banyak anak. Dan anak ini bukan anak fisikal semata-mata. Bayangkan Abraham dan Sarah, mereka memiliki anak di masa tua mereka yang tidak mungkin akan melahirkan anak. Tetapi oleh karena rencana kasih Allah itu untuk menyelamatkan manusia, maka seorang anak telah dikaruniakan kepada dua pasang suami istri ini. Dan itu adalah maksudnya bahwa tidak mustahil bagi Tuhan. Bahwa dia akan mengembalikan anak-anaknya seperti pada mulanya dan kita disebut sebagai anak-anak Allah sendiri. Ada amin? Nah ini rencana Tuhan. Dia sendiri berkeraya. Dia sendiri yang bertindak untuk melakukan penyelamatan itu. Allah menyembuhkan ruhani manusia. Misalnya membangkitkannya dari kematian. Masih boleh tolong baca? Ya, kita dengar ya, walaupun tidak ada di screen, Sutin tolong bantu saya membaca ayat-ayat ini. Ya, Efesus pasal 2 ayat pertama dan ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di syurga. Selanjutnya, melahirkan dia kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berikutnya membuka hatinya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Membuka dan mencelikan matanya yang buta, 2 Korintus pasal 4, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu kerana kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang,
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan yang terakhir, memberinya pengertian 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, dari ayat-ayat yang dibaca sebentar tadi, Allah menghidupkan orang yang mati secara rohani. Melahirkan kembali. Nah, ini suka dimengerti oleh Nikodemus, walaupun dia guru Taurat. Tapi saya percaya Tuhan kurniakan kita satu pengertian, apa itu dilahirkan kembali. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, oleh pekerjaan Roh Kudus kita menjadi anak-anak Allah. Dan selanjutnya Tuhan membuka hatinya. Nah, saya percaya selagi hati kita tertutup, kita tidak akan mengenal siapakah penyelamat itu. Tapi Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya Tuhan membuka hati kita. Dan selanjutnya Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita dan mengeruniakan pengertian kepada kita. Nah, doa kita sepanjang kita belajar daripada kitab Matius ini, kita akan memiliki pengertian yang benar. Rencana penyelamatan Tuhan itu sesungguhnya satu-satunya jalan untuk memiliki keselamatan hanya percaya kepada Yesus Kristus. Ada amin? Sukar untuk mengerti, sukar untuk menerima siapakah Yesus itu bagi orang lain. Tetapi saudara punya pengalaman. Bagaimana kita memiliki hati yang terang dan melihat bahwa juru selamat yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, mari kita melihat satu contoh. Jemaat pertama yang mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, firman Tuhan demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah. Nah, siapakah yang memuji Allah ini? Mereka yang baru saja bertobat. Mereka saja yang baru mengalami lawatan Roh Kudus. Ya. Ketika Petrus khotbah, Roh Kudus turun 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Dan mereka ini memuji Allah. Nah, pertobatan yang benar. Apa yang berlaku? Mereka disukai semua orang. Ada amin? Ini pertobatan yang benar. Orang akan suka. Mereka akan datang. Dan inilah pekerjaan Tuhan yang sedang menyertai. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, selanjutnya penerapan yang memberikan inspirasi. Pertobatan yang sesungguhnya memberikan kita inspirasi rohani yang sebenar. Dalam hati dan pikiran kita ada jalan terbuka yang lurus dan tidak bingkuk. Seperti kata firman Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, saya ulangi, dalam hati dan pikiran kita ada jalan terbuka, jalannya lurus dan tidak bengkok. Seperti kata firman Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, jadi dengan demikian kita akan menjadi inspirasi atau menjadi berkat, menjadi saksi yang benar bagi orang lain. Kita akan menjadi saksi yang benar
dan menjadi inspirasi orang lain tentang Yesus. Dia adalah juru selamat itu. Kasih karunia daripada Allah untuk tiap-tiap orang. Mereka akan tertarik dan mendekat kepada Kristus dan lalu ingin mengenalnya. Nah, saya percaya di antara kita di sini ada yang datang ke rumah doa ini karena melalui kawan-kawan, teman-teman. Sebab kamu nampak dalam hidup mereka ada sesuatu yang menarik. Bukan setakat bangunan ini besar. Bukan setakat dengan kemudahan-kemudahan di sini. Nah, sebelumnya ada hawa dingin kan, sekarang panas. Harap minggu depan datang lagi ya. Walaupun panas sekarang ya. Tetapi karena ada hawa dingin, ada kemungkinan dia lebih selisa datang di sini. Tetapi apa yang penting ialah kemudian kamu mengenal Yesus Kristus di dalam gereja ini. Ada amin? Nah, itu yang penting sekali. Tapi jauh daripada itu ialah setelah kita keluar daripada kebaktian, bukan hanya daripada rumah doa ini, dari rumah-rumah tempat kelompok sel, kita ini menarik perhatian. Bukan untuk diri kita, tetapi kepada Yesus Kristus. Nah, apabila kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus, apakah yang akan berlaku dalam gaya kehidupan harian kita? Nah, yang pertama, apakah hidup kita menarik atau mengganggu perhatian orang ramai? Seharusnya tidak mengganggu orang lain. Misalnya Yohanes Pembaptis, ramai orang datang kepadanya, meskipun dia berpakaian pakaian daripada kulit dan makanannya adalah belalang dan dia hidup di padang gurun. Kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 4 hingga ayat 5. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Saudara, bayangkan orang ini ya, pakaiannya apa? Kulit. Makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Kalau kita jumpa hari ini orang seperti begini, kita bilang begini. Tetapi tidak demikian bagi Yohanes Pembaptis. Hidupnya menarik banyak orang. Hidupnya membuatkan orang tertarik datang kepada dia. Dari yang dekat sampai kepada yang jauh. Contohnya, dari Yerusalem, dari Yudea, dan sekitar Yordan. Dulu bukan jam sekarang, ada kendaraan. Nah, saya belum pernah pergi ke Yerusalem. Saya tidak tahu situasinya sekarang sana. Tetapi Alkitab menceritakan banyak orang jalan kaki, walaupun pihak pemerintah Rom ada menyediakan jalan dan ada kereta berkuda ataupun naik kuda pada waktu itu. Tapi itu kebanyakan golongan-golongan yang berkemampuan. Tetapi yang datang kepada Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang biasa. Kira-kira kas pagi makan pagi, kas patang makan patang. Hidupnya sederhana. Dan kelompok inilah yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Ada sesuatu yang unik. Mereka ingin mendengar apakah pesan-pesan yang unik ini, pesan-pesan yang khusus ini. Mereka tidak segan-segan mengakui bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah utusan yang benar daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, cara pakaian dan makanan Yohanes Pembaptis unik dan bukan aneh. Aneh itu kan ya aneh lah. Tapi unik itu ada sesuatu yang istimewa dalam hidup dia. Saudara yang dikasih dalam Kristus, kita tidak perlu pakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makan belalang dan makan madu hutan. Satu hal, ini saja yang kita perlu buat.
yaitu mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Ada amin? Mengarah hidup kita kepada Yesus Kristus. Mengikut Dia seumur hidup kita. Mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Dan berbida. Nah, ini yang penting. Bila kita menjadi seorang pengikut Kristus atau orang Kristen, seharusnya hidup kita ini berbeda dari cara hidup dunia ini. Apatah lagi kalau kita bergaul di kalangan kawan-kawan kita yang hidupnya belum mengenal Tuhan, kita kelihatan lebih tampak orang yang berbeda. Bila saya bergaul dengan orang-orang sekampung saya, sewaktu masih lagi saya penginjil pada waktu itu ya. Nah ini bukan mau membanggakan diri tapi kesaksian saya. Nah malumlah di kampung kami masa dulu ya, tahun 80-an. Itu minum tapai itu seperti minuman harian itu. Pulang dari bekerja mereka minum. Nah apalagi kalau ada ramai-ramai itu mabuk-mabuk. Nah pernah saya tetap menghadirkan diri, saya tidak mau mengasingkan diri. Saya datang di sana, mereka minum, saya tidak minum. Dan saya dipanggil sombonglah, kamu ini tidak lagi kenal kami. Dan pernah saya dilimpar dengan itu bahasa kami basok. Nah, siapa di sini orang suka ya. Itu isi minuman yang dibuat daripada ubi kayu itu mereka celuk daripada tempayan, mereka buat bulat-bulat macam biji telur, lepas itu limpar saya, tangan saya tidur. Nah itu tidak mustahil, karena mereka sudah dalam keadaan mabuk. Mereka limpar. Dan banyak kali mereka limpar saya. Saya tidak marah, saya bangun, saya buang apa yang dilimpar, kadang-kadang ada yang kena di kepala, mata saya, di telinga saya, di badan saya tidak cakap apa-apa. Nah ini berbeda. Sudah tentu kita semua juga bila kita sudah menjadi orang Kristen, kita juga mau berbeda. Sebab kita mau menjadi saksi bagi Kristus. Seperti yang disebut dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi panggilannya di sini dalam kehidupan harian kita ialah kita berbeda dari yang lain. Dengan kata yang lain, kita menjadi terang di tengah-tengah yang gelap. Kita menjadi garam di tengah-tengah yang tawar. Ada amin? Berikutnya, memberi impak kepada kehidupan. Nah sebagai seorang pengikut Kristus, kita terpanggil memberi impak atau memberi kesan atas kehidupan orang lain. Hanya dengan pembaharuan hidup yang berkenan kepada Allah dan mahu mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati. Barulah kita dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesan atas kehidupan orang lain dan orang lain itu terkesan bahwa dia memerlukan Yesus Kristus di dalam kehidupan hariannya. Jadi jangan kita sampai terdengar, sama saja. Sembahyang di gereja, sudah keluar dari gereja, sama saja. Bagus lagi-lagi kami daripada mereka. Ya. Kadang-kadang kita dengar cakap-cakap orang di luar seperti begini. Ya. Di mana impaknya? Tidak ada. Tetapi kita terpanggil untuk memberi kesan atas kehidupan orang lain. Contohnya, saya melihat
ada seorang yang terkandas di jalan damai, ya keritanya itu apa? Orang bilang mogok ya, tidak hidup. Ya. Kemudian ya orang limpah saja ya, nah, tidak ambil perhatian. Tiba-tiba ada seorang yang turun. Ya. Dia turun dan kemudian dia bantu. Rupanya pemandu kereta yang kecil ini adalah seorang tua yang tidak mampu untuk menolak keretanya ke tepi. Tetapi ada seorang pemuda turun. Dan dari jauh saya nampak pemuda ini adalah seorang Kristen. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu memberi kesan kepada orang yang lain yang lintas di tempat itu. Ada orang Kristen yang mengorbankan masanya. Saya tahu masa itu orang bilang emas, apalagi kalau bosnya telepon, cepat pergi ke pejabat, jangan lambat-lambat. Nah, tidak tahu bagaimana dengan pemuda ini, tetapi dia kurbankan masanya, dia turun dan tolong orang yang dia tidak kenal. Ini maknanya memberi impak kepada orang lain, memberi kesan atas orang lain. Saudara yang dikasih dalam Kristus, saya percaya kalau kita lakukan ini, tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita berkhotbah, suatu hari orang ini akan ingat betapa baiknya orang Kristen. Siapakah di balik hidup orang Kristen? Yesus Kristus. Ada amin. Saudara yang dikasih dalam Kristus, sekalipun ramai datang mau dibaptis kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri mempunyai kemuskilan terhadap beberapa kelompok orang pada masa itu. Mereka perlu ditegur untuk menginsafkan mereka supaya kembali dengan sikap yang benar, lalu mengakui Allah satu-satunya Allah yang benar. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, pertama mengakui Allah. Dan ini yang harus patut dilakukan oleh kelompok-kelompok dari kalangan Farisi pada waktu itu. Dan beberapa imam. Di mata Tuhan mereka ini sudah menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Di luar seperti nisan yang cantik, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang, kata Yesus. Nah, ini teguran yang keras. Nah, bila saya persiapkan bahagian ini, saya ingat cerita saya ya. Cerita saya itu sudah mimik, ya, sudah bucur-bucur di atas. Itu umurnya itu seumur dengan anak saya yang nomor 3, Rachel. Atau berapa umur Rachel? Nah, itu sudah 17 18 tahun. 17 tahun. Lama sudah. Nah, bila dibawa ke workshop, apa yang terjadi? Itu pintunya dibuka, bahagian yang sudah mimik itu dibuka. Dan kemudian saya nampak, itu bukan mudah untuk dikembalikan. Karena keras. Jadi mekaniknya, dia harus ambil tukul, dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk, sampai ianya lurus, sampai ianya kelihatan tidak berbingkuk-bingkuk, dan kemudian apa itu, ditampal dengan simen. Dan lepas itu dicat. Nah, kamu beli tengok kereta saya, cantik sudah. Nah, itu bukan mudah terjadi. Itu liwat diketuk pakai tukul. Jemaat yang dikasih dalam Kristus. Saya percaya Yohanes Pembaptis sungguh mengasihi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang datang pada waktu itu. Dia mengasihi. Sebagaimana saya sayang dengan kereta tua saya, membiarkan mekanik mengetuk, supaya akhirnya akan jadi kereta yang bagus. Demikian juga Yohanes Pembaptis, dia mengasihi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada waktu itu.
yang disebutnya, yang disapanya sebagai keturunan ular beludak. Nah, kata-kata ini keras. Tetapi saudara yang dikasih dalam Kristus, itu caranya waktu itu. Bagaimana orang-orang Farisi, golongan Saduki, sedar apa yang mereka sedang lakukan waktu itu. Cantik di luar, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Ini berbicara mengenai kemunafikan di dalam keagamaan mereka. Mari kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata kepada dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Jemaat yang dikasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis mengenal benar siapakah orang Farisi dan orang Saduki pada masa itu. Mereka adalah kelompok beragama, tetapi mereka disifatkan keturunan ular beludak. Menyelinap di balik agama, melakukan dosa, dan menjadi batu sandungan yang berbisa kepada orang lain, yang menyebabkan kematian rohani terhadap yang lain. Sebab itu, Yohanes Pembaptis menyasarkan seruan pertobatan kepada kelompok ini. Supaya bukan hanya jangan ada yang jatuh tersandung, bahkan kelompok ini juga diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Jemaat yang dikasih dalam Kristus, pertobatan yang sesungguhnya dan hidup sebagai orang Kristen ialah menghasilkan buah rohani yang benar, yaitu mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Ini dua perkara yang penting. Mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh, dan mengasihi Allah. Ini adalah dasar dalam hidup kita sebagai orang yang seharusnya sudah bertobat. Nah, inilah yang kita harapkan kepada calon-calon baptisan. Saya pengen dibaptis, khususnya bagi mereka yang 12 tahun ke atas. Kamu perlu kenal Yesus Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi sebelumnya, sudah didahului dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, demikian juga anak-anak kita yang masih kecil. Orang tua punya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kita di bawah umur 12 tahun. Membimbing mereka untuk mengenal kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan tangan kepada pengajar kelas baptisan ataupun pemimpin-pemimpin sel kanak-kanak. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan mereka secara rohani. Pertama-tama kita menjadi tauladan bagi anak-anak. Mari anak-anak melihat ada gambar Kristus dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu mengajar dengan firman Tuhan, sekurang-kurangnya mereka mengenal ada Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Kristus, selanjutnya bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang Kristus, itu maksudnya panggilan untuk setiap kita sebagai orang-orang Kristen. Kita mesti sungguh-sungguh menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen. Misalnya, Yohanes Pembaptis,
dia mengambil berat sikap atas orang yang datang dan ingin dibaptis olehnya. Nah, ianya persiapan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, yaitu hidupnya mau diubah untuk mau mengikut Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 7 hingga 12, firman Tuhan demikian, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, sepatutnya ada gambar seorang yang sedang menampi, ya, yaitu mengasingkan bulir-bulir gandum yang berisi dengan tangkai-tangkainya dan hampahnya. Nah, dalam gambar itu, penampi itu dia akan melambungkan jerami gandum itu, ya. Dan jerami yang ringan itu akan diterbangkan angin. Sementara bulir-bulir gandum yang berat berisi itu jatuh di tempat tedahan. Ya. Nah, mungkin susah untuk kita paham tentang gandum, ya. Sebab kita ini bukan orang Asia Tengah, kita orang Timur. Nah, siapa di sini nampak padi? Sudah nampak padi bukan? Tapi siapa sudah nampak orang menampi padi? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Anak-anak muda ada nampak? Itu kami panggil, alat penampi itu kami panggil lilibu. Atau dalam bahasa Malaysia nyeru. Nyeru bukan? Ya, saya lupa sudah ini, ya. Nah, jadi kalau menampi itu dalam bahasa kami mengatap. Ya, dibuat begini, ya. Jadi seorang penampi itu dia lambungkan itu padi ke atas. Jam dia tidak mau berpisah dengan kita, ya. Saya sedang berbicara tentang kita harus dipisahkan daripada kuasa kegelapan. Ya, ya, terus berdoa, ya. Saya sedang berbicara tentang dipisahkan. Nah, jadi penampi itu, ya, dia akan tampi. Yang hampa itu akan diasingkan melalui tiupan angin, sementara yang ada isi itu akan dikumpul. Apa maksudnya? Maksudnya ialah hidup sama-sama. Kosong pun hidup di sana, yang berisi pun hidup di sana. Tapi waktunya akan datang. Tuhan akan datang untuk memisahkan. Yang mana sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya sesuai di mata Tuhan. Bukan namanya orang Kristen. Bukannya pernah melayani. Bukan orang yang pernah berkhutbah seperti saya di sini sedang berkhutbah, tetapi hatinya tetap setia dan takut akan Tuhan. Ada amin? Yohanes Pembaptis sudah memberi amaran. Kamu orang-orang Saduki, kamu orang-orang Farisi, jangan pikir bahwa kamu adalah keturunan daripada Abraham. Dari batu-batu ini Tuhan boleh mengangkat. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang biasa, jangan kamu pikir kamu orang Kristen. Maafkan saya. Jangan pikir kamu melayani Rabana. Jangan kamu pikir main musik. Jangan kamu pikir kamu pernah menjadi pemimpin sel. Karena dari batu-batu ini pun Tuhan boleh mengangkat menjadi orang Kristen yang sejati.
Artinya Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mau jadi orang Kristen. Sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan. Ada amin? Nah, ini maksud pesan daripada Yohanes Pembaptis. Sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sebab ini satu-satunya peluang untuk kita memiliki keselamatan. Ada amin? Satu-satunya peluang. Bila Tuhan menutup karunia-Nya, Alkitab berkata, tidak mungkin Yesus akan mati 2 kali lagi disalibkan di atas kayu salib. Dia hanya sekali mati untuk selama-lamanya, bangkit untuk selama-lamanya, dan datang untuk menyelamatkan untuk selama-lamanya. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Maka sebab itu saudara, sekali kita jadi orang Kristen, ikutlah jadi orang Kristen seumur hidupmu. Ada amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, Yohanes Pembaptis menegaskan perkara ini pertobatan yang sesungguhnya supaya kedatangan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia bagi para pendengar pada waktu itu. Demikian juga hari ini firman Tuhan ditegaskan supaya yang kita sembah di tempat ini, yang kita tinggikan di tempat ini, yang kita layani selama ini, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Melainkan kita tetap seperti biji gandum yang berisi. Seperti padi yang penuh dengan isi. Kita dikumpul sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dibawa ke lumbung dan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita mengarah kepada Yesus. Mari kita mengarah Yesus dan mengikutinya. Menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh. Berusaha untuk mendengar dan memahami firman Tuhan adalah serentak dalam pertobatan yang benar. Gaya hidup kita menarik orang kepada Kristus dan bukan menjadi gangguan kepada orang lain. Dan terakhir, kita hendaklah bersedia untuk ditegur. Bila hati kita sudah menjadi keras dan mau dibentuk semula di tangan Tuhan, kita masih ada peluang. Tuhan belum datang. Kalau Yesus belum datang hari esok, kita masih ada peluang. Tapi jangan bilang, saya masih ada peluang besok. Hari ini saya belum mau bertobat. Tapi katakanlah, hari ini saya mau bertobat. Sebab kalau Tuhan datang pada hari esok. Ada amin. Nah, ini satu sikap yang kita ambil sebagai orang Kristen. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kami berdoa, lindungilah kebenaran firman-Mu yang sudah diteburkan dalam hati kami. Biarlah kami pulang. Kuatkanlah kami, bahkan kepada mereka yang terluka hatinya. Sembuhkanlah hati mereka dengan belas kasihan-Mu. Bagi mereka yang rasa terabai, Bapa, Engkau adalah Bapa mereka. Mohon supaya mereka dirangkul dengan kasih-Mu. Kami berdoa buat mereka yang berputus harapan. Engkau sudah berjanji. Dan biarlah janji itu menjadi milik mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka tidak lagi berputus harapan. Bapa Surgawi, kami berdoa. Berkatilah setiap jemaat-Mu di sini. Dan biarlah kami berdiri teguh dengan iman. Dan selalu mempersiapkan hati kami. Kedatangan yang tidak lama lagi untuk datang mengambil kami, menampi kami, dan menjadikan kami
sebagai milik-mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat mengatakan amin.